Shalom, bersama dengan kami Pendeta Jimmy Sakul di dalam acara Sakul's Corner. Hari ini saya berada di kantor pusat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Conference Jawa Barat. Hari ini kita program yang berbeda, kita akan berbincang-bincang dengan para pelayan-pelayan Tuhan di kantor, di dalam tugas dan pelayanan mereka. Mari ikuti saya untuk kita bisa berbincang-bincang dengan mereka. Shalom pemirsa, pada hari ini sekarang saya berada di kantor Departemen Pendidikan bersama-sama dengan saya Bapak J. Siboro. Beliau selaku Direktur Pendidikan Conference Jawa Barat. Apa kabar Pak Siboro? Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat. Gimana kabar, sehat Pak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak, di sini Bapak sudah berapa lama kira-kira sudah melayani di kantor kita sebagai Direktur Pendidikan? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Terima kasih Pak sudah mengambil waktu berbincang-bincang dengan kami dalam program Sakul's Corner, bekerja sama dengan Sion Priangan juga di YouTube channel Bukit Zaitun. Berbicara tentang dunia pendidikan, menurut Bapak selaku Direktur Pendidikan, sebenarnya definisi pendidikan itu apa sebenarnya Pak? Kalau Bapak bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi pendidikan itu berupa proses kehidupan, ya, mendewasakan seseorang atau mendewasakan individu, atau boleh juga disebut memanusiawikan manusia. Memanusiakan manusia, ya. Ya, jadi tentu pendidikan dalam hal ini bisa kita bedakan, ada yang pendidikan formal dengan ada pendidikan non formal. Non formal. Ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah untuk menempatkan manusia itu sebagaimana mestinya dia, ya, sebagai pribadi yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan juga memiliki karakter yang baik. Itulah prinsip secara umum ya pendidikan ini. Ya. Artinya dalam kita membentuk seseorang pun ya tidak terlepas dari dunia pendidikan ini Pak ya. Ya, lalu di Conference Jawa Barat itu tentunya Bapak punya tanggung jawab yang sangat besar ya. Ya. Seberapa penting sebenarnya sih pendidikan itu khususnya di lingkungan gereja kita? Saya pikir kalau kita sungguh pahami dan dalami, sangat begitu penting. Karena ini menyangkut kehidupan anak kita itu sendiri, menyangkut komunitas itu sendiri, menyangkut gereja itu sendiri, menyangkut bangsa dan negara itu sendiri. Jadi ini harus dipahami seluruh, ya, stakeholder masyarakat, sehingga masing-masing dengan peran dan fungsinya bersinergitas untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Diinginkan ya Pak ya. Ya. Jadi memang sangat penting sekali sebenarnya pendidikan ini ya. Ya. Dan selain itu juga berarti tugasnya Bapak ketika duduk di kantor conference ini sangat besar juga ya untuk kita mensupport khususnya dalam dunia pendidikan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak J. Siboro, kita di wilayah Conference Jawa Barat kira-kira ada berapa sekolah yang khusus Advent kita ya? Khusus Advent kita ada berapa sekolah? Ya. Kita ada yang dinamakan perguruan Advent. Perguruan Advent. Atau ada juga yang menyebut pendidikan Advent. Ya. Di secara institusi ada 5. Ada 5 perguruan atau 5 pendidikan. Ya. Dan pada masing-masing pendidikan atau perguruan ini ada yang memiliki 3 satuan pendidikan, ada yang 4. 3 itu maksudnya seperti
satuan pendidikan dari TK ada, SD ada, SMP ada. Ada juga yang sampai SMA. Jadi sampai SMA. Secara keseluruhan ada 18 satuan pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Nah, kalau di total secara keseluruhan itu kira-kira siswa dan siswi kita kira-kira Bapak dapat info nggak ada berapa kira-kira? Oh, data tahun lalu dan bersama dengan sekarang total murid kita keseluruhan 1265. 1265 cukup banyak. Dan itu dari berbagai kalangan ya Pak yang datang sekolah ya anak-anak kita. Nah ini menarik begini Pak. Memang di Jawa Barat ini sekolah-sekolah kita ini bagi saya sih saya alumni dari perguruan Advent Cimindi. Saya dari SD, SMP bahkan sampai SMA. Saya biasa. Alumni dari sana dan saya merasakan bagaimana pendidikan dari guru-guru saya yang dulu yang senior itu bermanfaat bagi kami yang sudah dewasa. Nah, sekarang tentunya Pak sekolah-sekolah kita di Bandung ini pasti banyak sekolah-sekolah yang istilahnya bagus gitu ya. Bahkan kalau dikatakan saingannya cukup banyak. Betul. Nah, bahkan tidak jarang ini ya, khususnya dari kalangan kita sendiri nih, kalangan kita aja nggak menyekolahkan anaknya justru di sekolah kita, tapi lebih banyak di luar gitu ya. Kalau Bapak melihat ini indikasinya kira-kira apa penyebabnya kalau menurut Bapak dari pandangan Bapak kira-kira? Saya mencermati dan juga menerima masukan-masukan. Ya. Pertama itu memperlihatkan ada beberapa hal yang harus kita benahi dan kita harus akui dalam hal keberadaan pelayanan atau institusi pendidikan ada banyak hal yang harus kita benahi. Ya, apakah itu sarana prasarana yang ada, sumber daya pelayan kita, guru dan staf, ya dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu poin. Kemudian yang kedua adalah kelihatan bergesernya tujuan atau apa yang diharapkan orang tua dalam menempatkan anaknya di dalam satu satuan lembaga pendidikan atau sekolah. Betul. Nah, kalau kita sungguh memahami betapa pentingnya kita untuk memastikan dan menempatkan anak kita yang tentunya lebih memungkinkan atau lebih berfokus kepada pengenalan dia, pertumbuhan dia dalam imannya dan pengenalan kepada Yesus Kristus, maka saya pikir pilihan yang lebih tepat, yang lebih baik adalah sekolah Advent dimanapun itu. Betul. Ya, kenapa? Karena dari pengalaman saya sebagai pendidik, sebagai guru, kurang lebih 30 tahun lah ya, 30 tahun. dari 93. Ya, walaupun katakanlah lembaga pendidikan itu adalah lembaga pendidikan Kristen sekalipun, tetapi kelihatannya apa yang diutamakan, diprioritaskan itu berbeda dengan apa yang senantiasa kita tetap pegang dan prioritaskan dalam pelayanan penginjilan kita melalui pendidikan atau sekolah. Ini yang kelihatannya kita perlu bantu para orang tua, sahabat-sahabat kita itu untuk boleh kembali mengerti dan menempatkan apa yang lebih kita berasal pada anak-anak kita. Iya, betul. Itu yang saya dapatkan. Ya. Lalu memang begitu. Saya juga merupakan gembala jemaat di Bukit Zaitun. Kami juga beberapa kali pernah dilayani oleh beberapa tim guru-guru yang untuk promosi. Mungkin promosi itu salah satu cara yang terbaik juga untuk mempromosikan kepada para orang tua kita yang mungkin di satu sisi mereka belum mengerti. Pasti jelas ada perbedaan dong ya antara sekolah yang di luar dalam tanda kutip dengan sekolah kita. Dari segi pembinaan, dari segi rohani tentu lebih unggul tentunya dari yang lain. Nah, kira-kira nih Pak Siboro, karena Bapak kebetulan adalah Direktur Pendidikan di Konferensi Jawa Barat. Kira-kira apa sih yang dari konferensi sendiri bisa sumbangsi lah ya, selain membuat guru-guru SDM-nya lebih baik lagi, kira-kira apa yang dari segi konferensi Jawa Barat masukan-masukan ide-ide yang bisa diberikan
kepada sekolah-sekolah kita agar berbeda dengan sekolah yang lain? Ya, jadi pertama kita secara pelayanan dari Konferensi Jawa Barat selalu mengupayakan atau menekankan keunikan, keunikan pelayanan kita ya bagi keluarga-keluarga dan anak itu, dan kita pastikan seluruh pelayan kita boleh memahami keberadaan keunikan ini dan mengupayakan pelayanan atau dirinya sendiri bisa memenuhi seperti apa yang diharapkan. Ya, betul, itu dulu, karena kita ini tentu melayani individu yang punya emosi, dan mereka tentu datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Karakternya pun beda-beda. Pendeta coba katakan anaknya 4, karakternya sudah 4. Empatnya beda-beda semua. Beda. Gimana menangani yang 4? Betul. Bagaimana dengan seorang guru menangani hanya 20? Wah, kebayang oleh kita. Jadi kalau orang tua kita coba memahami ini, maka mau tidak mau kita akan didorong untuk bekerja sama. Karena memang pendidikan itu, sekolah itu sebetulnya adalah lembaga membantu orang tua dan anaknya. Betul sekali. Jadi membantu, ya. Jadi jangan dibiarkan sendiri, ya kan? Jadi masa sudah dibantu kita tidak bantu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang penting. Tentu kita secara organisasi juga mensupport dari segi finansial dan sebagainya, walaupun ada keterbatasan di sana sini. Dan core utama kita adalah di bidang karakter, kerohanian ini. Nah, ini yang betul. Dan selalu di setiap sekolah ada namanya itu master plan spirit emphasis. Spirit emphasis. Apa saja sih kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana kegiatan yang tentu mendorong, mengkondisikan, melatih, membiasakan untuk bertumbuhnya pengenalan anak itu kepada Tuhannya. Tentu ini berbeda sesuai dengan tingkat kesanggupan intelektual anak itu, dari TK, SD, SMP dengan SMA. Disesuaikan, ya, sehingga diharapkan anak itu bisa dapat memahami, menerima, ya, sehingga mereka semakin mencintai sekolahnya, mencintai gurunya, dan juga mencintai Tuhannya. Nah, ini yang penting, ya. Dan saya pikir ya ada hikmah juga ketika COVID. COVID kemarin ya. Orang tua hanya satu aja anaknya diurus di rumah seperti kewalahan. Makanya ada muncul kesadaran orang tua bagaimana beban tanggung jawab orang guru itu gak mudah. Gak mudah. Hanya satu aja anaknya di rumah. Aduh, kami sudah kewalahan. Cepat-cepatlah masuk sekolah. Betul sekali. Ini mudah-mudahan selalu diingat oleh para rekan orang tua. Betul. Dan betul, saya juga ada anggota jemaat kami pun begini, Pak Suboro bilangnya, aduh, saya luar biasa pusingnya. Ini baru berapa bulan. Guru-guru bertahun-tahun ya, Pak. Membentuk karakter anak itu nggak mudah. Bahkan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan memang menarik ini, Pak, mengenai dunia pendidikan ini. Saya masih ingat dulu, Pak, waktu saya mungkin masih SD ya. Saya ingat guru saya bilang gini, jangan kamu jadi guru, katanya. Saya bilang, padahal profesi ini menyenangkan bagi saya, jangan mau jadi guru. Saya tanya kenapa? Guru itu nggak ada uangnya. Jadi ini stigma yang betul sekali. Sehingga orang bilang jangan jadi guru. Padahal bagi saya menjadi seorang guru itu merupakan guru tanpa tanda jasa, membentuk karakter orang. Contoh nih, Pak, ketua uni contohnya ya kan ya, itu pasti kan ada gurunya dong ya yang membentuk karakter dia dari kecil. Betul. Nah, ini dengan stigma ini, Pak, menurut Bapak apa yang perlu dikembangkan? Apakah memang gaji guru itu sedikit kah, kecil kan? Mungkin di sisi lain kecil, tapi mungkin tunjangannya besar gitu. Nah, untuk menghilangkan stigma ini menurut Bapak sebagai Direktur Pendidikan gimana nih, Pak? Nah, ini kembali menjadi perhatian kita semua ya. Betul. Kita bersyukur secara kebijakan nasional pemerintah dengan adanya sertifikasi guru ini tentu menolong rekan-rekan, walaupun tentu tidak bisa sekaligus semua karena tentu itu ada tahapan dan prosesnya. Ada proses. Ya. Ada isi data-data lagi ya, Pak. Ya. Katakanlah guru kita, data yang saya dapat nggak sampai 15-20% yang tersertifikasi. Oh, oke. Itu
karena kan dari sekian juta katakan yang waiting list guru-guru itu kan di seluruh Indonesia. Katakanlah kita persempit sekota Bandung dan sebagainya kan begitu. Jadi ketika memang seseorang sudah punya lisensi sertifikasi guru itu merupakan pengakuan atas kompetensi dia dan juga penghargaan atas kompetensi yang dimiliki kan begitu. Betul. Nah, tetapi itu kan sedikit persentasenya. Nah, makanya sebenarnya kita berharap secara keseluruhan kita, baik secara organisasi katakan dari higher organization dan juga jemaat, juga melakukan upaya untuk memanusiakan pelayanan guru ini. Betul sekali. Kenapa saya katakan demikian? Saya sendiri merasa tidak berhasil di Cirebon. Kenapa? Karena saya tidak berhasil mengangkat satu orang pun yang menjadi indeks. Kenapa? Karena situasi kondisi keuangannya yang sedemikian memang tidak sanggup, kan begitu ya. Itu pada umumnya faktor yang sangat mengganjal untuk bisa kita menghargai dan mau tidak mau ya dengan katakanlah terpaksa barangkali ya mudah-mudahan mereka memang katakan tidak melihat itu. Betul. Ada sekian persen guru kita ini yang bahkan menerima di bawah UMK. Oke. UMK kan begitu ya. Ini kan kepentingan. Nah, itu sebabnya sebenarnya secara organisasi kita Konferensi Jawa Barat kita munculkan ide pemikiran untuk kita sokong sama-sama. Maka kita menyurati umat-umat Tuhan, yuk mari kalau belum persembahan terpadu, yuk tolonglah dukung dengan persembahan pendidikan 1 kali dalam 1 triwulan. Kalau sudah persembahan terpadu disepakatilah diputuskan sekian persen terpadu. Karena dari kita, oleh kita, untuk kita dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya sendiri bermimpi kalau 1.200 sekarang mungkin 2 tahun yang akan datang jadi 1.500. Amin. Kenapa tidak? Kalau kita tidak bermimpi dan kita berpikir untuk itu, nggak mungkin terwujud. Kemudian tahun 2022 ada 59 anak-anak Tuhan yang berstatus sebagai murid, baik anggota jemaah yang menerima Yesus melalui baptisan. Kenapa kita tidak bermimpi ada 70 yang akan menerima Yesus melalui baptisan di waktu-waktu yang akan datang? Inilah kerja sama kita. Saya yakin dan percaya kalau kita mau dengan berkat-berkat, capability, kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kita padukan apa yang kita mimpikan dan kita inginkan itu, Tuhan akan tolong untuk bisa terwujud. Amin. Saya sangat setuju sekali Pak, karena di satu sisi kita juga harus perhatikan juga SDM kita. Dan saya dengar kabar nih, Bapak waktu di Cirebon luar biasa, ada program yang Bapak buat, ada rumah buat guru-guru. Nah, paling tidak kan ini salah satu hal yang memperhatikan SDM kita dalam kebutuhan mereka. Dan ini saya baru dengar Pak, mungkin di antara sekolah-sekolah yang lain baru ini saya dengar ada sekolah rumah untuk guru ya, sehingga mereka pun bisa paling tidak mengajar pun yang mereka merasa bangga bahwa mereka juga diperhatikan. Betul. Nah, memang di dalam dunia pendidikan ini memang seperti Bapak bilang tadi, masing-masing anak kan punya karakter-karakter yang berbeda dan segala macamnya ya. Nah, kita tahu tadi ada 5 ya Pak guru sekolah-sekolah di gini. Kan sekarang ada program mungkin dari pemerintah ya. Program pemerintah, apa itu namanya, program di sekolah-sekolah yang sekarang lagi dijalankan. Itu kira-kira bisa dijalankan? Kita kan tentu ikut program dari pemerintah ya Pak ya. Itu kira-kira bagaimana Pak sejauh ini yang Bapak lihat sebagai Direktur Pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah kita ini bisa diterapkan nggak kira-kira? Secara keseluruhan kita bersyukur dengan adanya program-program pemerintah yang katakan memang membantu masyarakat dalam hal pendidikan ini ya. Ya, salah satunya adalah melalui pemberian dana operasional sekolah. Biaya operasional sekolah yang dinamakan dengan BOS. Dan ya mungkin hampir 50% kalau tidak ada dana BOS akan nggak berjalan mungkin ya. Ini betul. Kita ya. Itu salah satu yang sangat penting. Dan kita juga mengajak dan memastikan seluruh pengelola sekolah untuk mengelola dengan rasa bertanggung jawab, ya, dengan penuh kejujuran, ya, betul. Karena ini sesuatu hal yang amanah yang perlu dijaga dan untuk
pelayanan kepada anak-anak. Kemudian program Indonesia Pintar. Oh itu Indonesia Pintar ya, Indonesia betul. Pintar. Cuman untuk program Indonesia Pintar ini ya tergantung, ada kendalanya karena ada pendataan yang harus dibereskan. Oh ada pendataan juga ya. Karena ini dilakukan oleh guru berarti? Oleh sekolah. Oleh sekolah. Oleh sekolah. Dan apa namanya? Kita juga memastikan bahwa di sekolah itu dalam segala hal termasuk pendataan yang memang kita mengajak untuk apa adanya atau jujur. Yes, Contoh, betul. berapa pendapatan orang tua? Itu dia. Kan harus di entry. Beda-beda masing-masing kan ya. Berapa anaknya? Jangan untuk penting supaya dapat Indonesia Pintar dibikin aja. Jangan, enggak boleh. Data palsu istilahnya. Data palsu, enggak boleh, enggak boleh. Ya. Oke. Itu. Jadi makanya kita ajak, kalaupun orang tua enggan misalnya untuk katakanlah untuk memberikan SKTM, tetapi kalau kita lihat memang kita tahu keberadaan orang tua itu, sudah kita upayakan saja pendataan itu diisikan di base data. Itu arahan kita ya, arahan kita. Karena ketika dia di SD sudah dapat dana program Indonesia Pintar, ini bisa berlanjut sampai ke perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi. Saya baru tahu. Ya, dapat bisa juga dia dapat itu. Oke. Sebenarnya kita bersyukur ada beberapa program-program sekarang untuk membantu anak-anak kita untuk boleh mereka dilayani dalam pendidikan mereka. Oke. Ya. Jadi tentunya sekolah-sekolah kita tetap ikut mengikuti program dari pemerintah, dan mungkin penjemputan bola istilahnya, data-data dari orang tua dengan berbagai jenis strata keluarga mereka ya. Dan itu tuh penting banget. Sebenarnya informasi ini penting juga bagi pemirsa juga. Jangan ragu kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah ya. Dan saya sudah menikmati mengecap pendidikan di sekolah kita, dan itu betul-betul membentuk karakter pribadi kita masing-masing. Nah nih Pak, kalau boleh tahu nih, selama Bapak melayani nih, apakah ada kendala-kendala nggak? Apakah ada guru-guru yang apa gitu segala? Apakah kira-kira ada kendala nggak? Ya, kendala selama kita hidup selalu ada kendala. Betul. Kendala itu ada faktor eksternal dengan internal. Saya pribadi secara internal juga ada kendala. Betul. Nggak lepas dari Ada kendala secara pribadi, ada juga kendala katakan dalam lingkup pekerjaan. Ya. Kendalanya secara pribadi apa? Contoh, saya kadang-kadang kalau berfokus kepada katakan faktor negatif, jadi tidak ada semangat. Karena kelihatan dari keruwetan ini, dimulai dari mana ini supaya bisa ada seperti menegakkan benang basah. Betul. Ini bisa enggak ini, Mbak? Cuman yang ngapain kita pikirin, yang bisa kita kerjakan aja dulu. Betul. Keruwetan di sana sini seperti tadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan? Salah satu contoh, bagaimana kita bisa menumbuhkan kemauan bersama untuk kita lakukan sesuatu untuk pendidikan kita sekarang ini. Sudah urgent puluhan tahun ini, kelihatan nggak ada bergerak nih. Betul. Nah saya melihat, tapi kan seperti kita nyanyi sendiri gitu. Betul. Seperti sahabat kita ini seperti nggak mau dengar nyanyian kita. Gimana cara untuk orang tertarik? Hanya kepada Tuhan saja kan begitu. Betul. Kemudian tadi guru-guru kita ini kan juga pribadi-pribadi yang kita nggak bisa main komando atau main pentung kan. Nggak bisa kan. Kita hanya coba mengajak untuk memahami pelayanan ini berbeda. Sedangkan di katakan sekolah publik, pelayanan publik sudah jauh beda zamannya dengan kita SD dulu. SD Inpres sebelum kita waktu SD hanya datang anaknya, gurunya ngapain nggak pernah diajarin. Coba sekarang kalau coba di negeri gurunya seperti itu, nggak kepake kan begitu. Masa kita kembali kepada puluhan tahun yang lalu? Nah kita mengajak seperti itu rekan-rekan guru kan gitu. Karena sesungguhnya berkat itu sesungguhnya bukan hanya berkat angka atau berkat finansial yang kita dapatkan dari sekolah. Ada sisi-sisi berkat yang lain yang sesuai dengan janji Tuhan diberikan kepada kita kalau kita mau coba setia dalam pelayanan kita. Kami sendiri sudah rasakan pengalaman keluarga yang begitu luar biasa. Pengalaman yang sangat begitu mendalam adalah ketika tahun 2008 putri kami satu-satunya jatuh dari jembatan penyeberangan yang di Cimindi. Di Cimindi itu ya? Wow,
dokter bilang mati kalau nggak pendarahan berhenti. Astaga. Wow, wonderful, begitu luar biasa. Ya. Tahun 2008, karena 10 tahun sebelumnya, 98, kami datang bertahun baru, tapi bawa anak laki-laki usia 6 bulan, tapi kami pulang tidak bawa anak, dimakamkan di Bandung. Makan di boleh. Oh. Kisahnya begitu luar biasa. Ya. Dan anak kami dua-duanya, anak kami ada 2. Yang pertama laki-laki sudah bekerja, puji Tuhan. Amin, amin. Dari TK sampai SMA-nya di sekolah Advent, kuliahnya juga dari UNAI, ambil hati dan sekarang sudah bekerja. Mereka semuanya SMA-nya dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. Sekolah kita tentunya. Sekolah kita. Tentunya. Nah, anak kami yang kedua tamat SMP dengan yang jatuh tadi itu tamat SMP dengan SMA dari Cirebon. Dari Cirebon. Oh, ya. Oke. Bahkan ketika dia tamat SMP, dia minta ke kami, Pak, saya jangan di sekolah Advent Cirebon lah. Kalau bisa di yang lain. Yang di lain ya. Karena mungkin dia lihat, dia dengar, dia ragu. Betul. Tersebut. Nah, kalau Tuhan izinkan itu boleh menjadi bagian pelayananmu, yakinlah. Ya, kamu hanya tinggal lakukan bagianmu. Betul. Biarkan Tuhan lakukan. Dan kamu lebih membutuhkan pendidikan Advent di sini daripada yang kamu lihat di sana lebih menjanjikan. Betul. Puji Tuhan. Dia bisa, ya Tuhan izinkan itu dan seperti kerinduan dia sekarang sudah dibekali dalam semester 7 sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Sriwijaya. Oh, amin. Semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita kembalikan kepada dia. Amin. Siapkan dirimu karena kamu sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan bagi kamu secara pribadi, dan nanti siapkan dirimu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kan suatu hal yang penting. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Apapun capability, kesanggupan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, kita gunakan itu untuk kembali jadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Ini kalau sudah demikian seluruh bangsa ini, waduh, Indonesia makmur. Amin. Karena sudah memiliki integritas, karakter yang baik. Betul. Yang baik. Sulit kita mencari ya pribadi-pribadi yang demikian sekarang. Betul. Fenomena korupsi ini fenomena gunung es ini. Betul. Saya sendiri rasakan ini. Ketika membangun di sekolah kita yang di Cimindi dari lantai 2 ke lantai 3. Kita dapat dana dari Pemkot Kota Bandung 200 juta. Oh. Ya. Melalui ada anggota dewan. Pas saat itu Pak Diki. Dan kita ditemui oleh inspektorat. Oh, datang mereka ya? Ya kan diperiksa ini. Betul. Ya benar nggak? Kan begitu. Dijalankan apa tidak? Gitu benar nggak ini lembaga ini? Ya saya terima. Betul, saya terima. Dan menyebut, waduh Pak, bahannya ini yang nggak ada lamanya. Iya banyak lah, orang hanya fiktif, hanya dibuat aja lembaganya, alamatnya, uang keluar bagi-bagi. Akhirnya jadi masalah, jadi kasus. Iya. Ini fundamental bagi bangsa dan negara kita ini. Betul. Dimanapun dia sebenarnya, apalagi di penginjilan melalui gereja seperti ini. Kalau bukan di kita lagi yang katakan pegang teguh ini dan kita sokong sama-sama, bagaimana tegaknya? Betul. Ya. Dan salah satu yang dibentuk tentang fundamental yang Bapak sebutkan tadi ini di gereja kita ada. Dan itu terus diajarkan kepada anak-anak kita untuk membentuk karakter mental mereka supaya jadi anak yang lebih baik lagi. Dan itu mungkin yang jadi perbedaan yang di luar mungkin ya Pak ya. Mungkin kita lebih fokus ke situ pertumbuhan karakter anak tadi yang seperti Bapak sampaikan. Nanti mungkin kalau nanti kita akan tampilkan profil-profil dari sekolah-sekolah kita bahwa nggak kalah hebat kok dengan yang sekolah yang di lain ya Pak. Dan mungkin ada pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan selaku Bapak Direktur Pendidikan di Konferensi Jawa Barat, mungkin pesan kepada orang tua. Silahkan Pak, ini kesempatan Bapak untuk sampaikan. Terima kasih. Pesan saya adalah mari kita secara keseluruhan umat Tuhan sebagai anggota jemaat, mari kita satukan daya upaya kita untuk menyokong pelayanan penginjilan melalui pendidikan ini. Bagi para orang tua yang sekarang anak-anak kita dalam masa pendidikan, pastikan tempatkan di tempat yang lebih memungkinkan. Yang lebih memiliki keunikan, dia bertumbuh dalam integritas iman kerohaniannya kepada Tuhan. Ya, itu penting. Itu penting. Kenapa? Saya dalam beberapa pelayanan dan
pertemuan saya selalu sampaikan, Yes. ya, karena ini adalah testimoni langsung dari umat Tuhan, bukan karangan. Betul, oke. Ya, yang pada masa jayanya Tuhan berkati secara finansial, karena kesanggupan kejayaan itu dia merasa dia sanggup menyekolahkan anaknya yang mahal-mahal, dan dia merasa ini sudah nggak pantas lagi anaknya di situ karena nggak keren dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya, Balik lagi. pada masa tuanya, orang tua ini menyebut, saya menyesal tidak menyekolahkan anak saya di sekolah Advent dan perguruan tinggi Advent. Saya berharap tidak ada lagi umat Tuhan yang menyampaikan seperti itu. Amin, amin. Bagi kami secara pribadi, anak-anak kami dengan pendidikan sekarang, ada yang sudah kerja, itu tinggal bonus. Yes. Tapi ketika dia sudah memiliki pengalaman dan kita sudah menolong dia bertumbuh dalam imannya, itu yang terutama. Bonusnya ada, datang, puji Tuhan. Amin. Ya. Akan gitu. Betul, betul. Itu ya. Jadi sekali lagi, bagi yang mungkin ada yang belum, yuk jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan kemajuan di waktu yang akan datang. Amin. Dan tentunya dari Departemen Bapak terbuka untuk setiap masukan-masukan dan arahan, dan kita bekerja bersama-sama ya. Betul. Khususnya untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat pendidikan kita di itu konvensional. sangat betul sekali. Dan kepada anak-anak dan juga kepada orang tua, kita sampaikan handphone saya terbuka 24 jam. Kalau ada memang kelihatan, dirasakan pelayanan daripada pelayan kita, baik guru dan staf, yang tidak semestinya. Contoh misalnya guru ada yang masih membuli atau tidak adil, ya silakan disampaikan ke saya. Ya, karena itulah memang tugas saya. Ketika ada seperti itu kita tolong. Ya, kita tolong untuk dia memperbaiki. Ya, kebetulan di pertemuan di sekolah saya katakan, ke murid-murid saya katakan, kalau ada guru-guru info dengan saya, siapa nama gurunya, kapan, apa kejadiannya. Tapi kalau ada teman-temanmu, murid yang mungkin berperilaku tidak baik, membuli, sampaikan ke guru-gurumu. Mereka akan layani. Betul. Mereka lah sebagai orang tua mereka di sekolah. Amin. Karena sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak kita. Sehingga harus mereka nyaman di sana. Betul. Ya, mereka harus senang di sana. Ya, bergaul dengan teman-temannya. Ya. Teman baik kakak kelasnya maupun adik kelasnya. Ini kan satu dinamika rumah tangga yang kita rindukan. Amin. Dalam kehidupan kita. Dan anak-anak kita bukan saja berprestasi, tetapi mereka juga memiliki akhlak yang baik. Amin. Dan rohaninya luar biasa ya. Amin. Pak Subaro, terima kasih banyak waktunya di sela-sela kesibukan. Amin. Nanti pemirsa juga, nanti saya bisa di deskripsi saya akan cantumkan nomor kontak Bapak. Kalau ada saran dan masukan silahkan isi di kolom komentar atau langsung kontak ke beliau, Kang Batuan ini. Nanti tentu ada solusi bersama ya. Dan pemirsa Sakul's Corner, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Di lain kesempatan kita akan berbincang-bincang lagi dengan pelayan-pelayan Tuhan di departemen yang lain, yang tentunya saya percaya ini bermanfaat buat kita dan tentu jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pamit undur diri. Shalom dan Tuhan memberkati. Amin.
Mari Bapak Ibu, bila mana rindu kita bantu anak-anak kita yang terkasih memiliki karakter yang baik dan kompetensi yang baik untuk mengenal siapa Allah penciptanya. Mari bergabung dengan kami di Perguruan Advent Cirebon. Kita tunggu, Tuhan memberkati. Home is where the heart is, my heart's home. Though I never really had one to call my own, I've been given a key by the carpenter of Galilee. With interest paid, the title made to me. Home, where there is no night. Home, where the sun's the light. The place I've been dreaming of so long. Love was there to welcome me, but this sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Over home is so much more than the windows, walls and doors. To a being place where a smiling face is there is no night. Home, where the sun's the light. The place I've been dreaming of so long. Love was there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Home, where there is no night. Home, where the sun's the light. The place I've been dreaming of so long. Love was there to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I